Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Di video kali ini kita jumpa kembali dalam pembelajaran Qawaid kelas 8 semester 1 secara daring. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila hadratin musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Ahdali, thumma ila hadratin Syekh Jalaluddin As-Suyuti, thumma ila hadratin Syekh Ahmad bin Nasyiri, ثم إلى حضرة الشيخ محمد حميد صالح مترجم هذا الكتاب وأساتذتهم وإلى من قرأ ونفع بهذا الكتاب ثم إلى حضرة مؤسس معهد كمالدين وأصولهم وفروعهم وأساتذتهم ومحبيهم وإلى جميع أساتذتنا وأساتذتكم ولجميع مؤلفي كتبنا نفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menunjukkan penghayatan terhadap muqaddimah kitab Faraidul Bahiyah, menunjukkan perilaku hidup tawadhu sebagai wujud penerapan muqaddimah kitab Faraidul Bahiyah, menjelaskan muqaddimah kitab Faraidul Bahiyah, menjelaskan pentingnya mempelajari fikih dan menunjukkan dalil pentingnya mempelajari fikih. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang notasi kitab Faraidul Bahiyah dan kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan kitab ini. Maka pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang penuturan Kiai Nadim, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Ahdali, mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam menyusun kitab ini. Anak-anak silakan dibuka kitab qawaidnya halaman 2. Disimak baik-baik ya, sambil memberi harokat pada nazomnya. Qala al-musannifu wasyarih wal mutarajim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihim fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Isyaratan min syaikhina syihabi alil janabi mursyidit tullabi a'ani sofiyya ahmad ibn nasyiri hawil ma'ali wal jamalil bahiri jazahu rabbi afdhalal jazai anni wa zadahu minal atai fa innahu amarani fi maghabar binabni hadhil qawaidil hurar wa qad ra'akur rasatan katabtuha min hadil wahabi wastashabatuha wa lam akun farag tu min nidamiha fahathani jiddan ala itmamiha wa qala li qawaid al-fiqh dini yanfa biha tullaba mulin ni'ami falam yusa'idni al-qada'u wal qadar bisa'i fi ma'murihi 'ala al-athar li kathratil ashghali wal awaiki bin nafsi wal ayali wal alaiki thumma afaqtu fam tathaltu amrahu wa khudtu liturrin nathiri bahrahu wa in akun nastu ridaka ahla
ومطلبي منه الدعاء فضلا وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه فيها وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه وقد جعلتها على أبوابي وربي الملهم للصواب. Penulisan kitab ini didasari isyarat guru kami Syekh Ahmad bin Nasyiri setelah beliau mengamati naskah-naskah yang kami susun sebagai bahan ajar. Beliau menganjurkan saya untuk membuatnya dalam bentuk nadom atau syair karena mudah diingat. Penulisan kitab ini sempat terhenti karena kesibukan, beberapa halangan, urusan keluarga, dan berbagai aral melintang lainnya. Saya merasa tidak mampu menjalankan perintah guru untuk menyusun kitab ini. Karena itu, saya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, sehingga penulisan ini terlaksana dan dicatat sebagai amal yang ikhlas. Mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat sepanjang masa. Saya yakin bahwa Allah Maha mengabulkan doa dan tidak mengecewakan siapapun yang meminta kepadanya. Anak-anakku, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku ketika sedang berdoa. Hendaknya mereka mengikuti aku dan beriman kepadaku. Dari ayat ini dijelaskan bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Anak-anakku sekalian, dalam kitab Hikam disebutkan bahwa ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka ada 3 kemungkinan bentuk terkabulnya doa tersebut. Pertama, dikabulkan sesuai permintaan. Misalnya, kamu berdoa, "Ya Allah, panjenengan paringi kula dados bintang kelas ya Allah." Kemudian dikabulkan oleh Allah, kamu menjadi bintang kelas sungguhan. Yang kedua, dikabulkan dalam bentuk yang lain. Misalnya, kamu minta menjadi juara 1 di kelas, namun kamu tidak dapat meraihnya. Tapi kamu dibelikan HP baru oleh orang tuamu, sehingga dapat menunjang pembelajaran pada masa pandemi ini. Bisa download si pintar dengan lancar, tanpa angel dan ambyar. Dikabulkan di akhirat yang ketiga. Misalnya, seseorang berdoa agar bisa naik haji, tapi sampai ajal menjemput, dia masih saja belum ada kelonggaran rezeki, sehingga tidak bisa melaksanakan haji. Namun di akhirat kelak, dia akan mendapat pahala layaknya orang beribadah haji. Bahkan ketika itu dia akan berkata kepada malaikat, "Andaikan saja permohonan-permohonan saya di dunia dulu tidak ada yang dikabulkan, tentu saya akan lebih bahagia bila dikabulkan di akhirat ini." Oleh karena itu, anak-anakku, percayalah bahwa setiap doa yang kamu panjatkan, maka tidak ada yang sia-sia. Kuncinya adalah kita berhusnudzon kepada Allah dan senantiasa muhasabatun nafsi atau introspeksi diri. Baik anak-anak, dari pemaparan muqaddimah kitab Qawaid hari ini dapat kita simpulkan bahwa musonif atau pengarang kitab ini menjelaskan tentang suka duka dalam menyusun kitab ini. Yang kedua,
faktor penghambat dan pendukung dalam menyelesaikan penyusunan kitab ini. Dan yang ketiga, pentingnya sikap optimis dan introspeksi diri dalam berdoa. Demikian pembelajaran daring kawaid materi muqaddimah pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika ada yang belum atau kurang paham, silakan kalian tonton videonya berulang-ulang sampai kalian paham. Tugas untuk kalian adalah memberi harokat nadham muqaddimah Faraidul Bahiyah dengan benar, lalu dibaca di rumah ya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kaidah yang pertama. Jangan lupa anak-anak, tetap semangat belajar, semangat ibadah, dan semangat berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.